Mbak Vivi, mungkin bisa diceritakan kira-kira dulu bisa berkenalan dengan TBC itu seperti apa? Dibagi dengan teman-teman. Oke, jadi waktu itu aku berusia 15 tahun dan aku duduk di kelas 9 SMP. Nah, gejala awal yang aku alami waktu itu adalah demam, hanya pusing seperti itu. Kemudian aku dibawa ke puskesmas dan dokter mengatakan bahwa aku terkena demam berdarah. Nah, kemudian sudah menjalani obat sesuai anjuran dokter, tapi tetap saja tidak ada perubahan yang signifikan di dalam tubuh saya. Kemudian akhirnya saya meriksa di tempat yang lain. Nah, di tempat yang lain tersebut tetap saja kok terkena demam berdarah dan tidak sembuh. Tetapi di dokter tersebut tuh menyarankan saya untuk coba Mbak Vivi tuh periksa di rumah sakit dengan fasilitas yang lebih memadai. Nah, kemudian di rumah sakit tersebut benar saja waktu itu gejala yang saya alami itu semakin memburuk. Jadi seperti berkeringat di malam hari padahal saya tidak melakukan aktivitas apapun itu. Kemudian penurunan berat badan. Jadi waktu itu kan berat badan saya 41 kg, turun menjadi kalau tidak salah 36 kg. Kemudian saya dibawa ke rumah sakit untuk melakukan rongsen paru-paru dan hasil rongsen tersebut dinyatakan saya terindikasi positif tuberkulosis. Berarti itu di tahun berapa Mbak Vivi kalau boleh tahu? 2018. 2018, Ya. Oke. Mungkin bisa dibagikan juga ke teman-teman nih. Nah, ini penurunan BB drastis itu apakah langsung turun dalam waktu berapa minggu atau seperti apa nih? Waktu itu saya turun langsung gitu loh, jadi kayak enggak dalam waktu yang lama, jadi kayak langsung turun gitu. Terus kalau keringat dingin tadi Mbak Vivi sempat menyebutkan ada keringat dingin di malam hari. Berarti itu langsung gembrobos ya teman-teman ya? Iya, langsung gembrobos gitu ya? Iya, benar-benar. Bu Rina mungkin ada tambahan dok? Ya, saya mungkin bisa minta tolong ditampilkan slide saya yang nomor 10. Nomor 10, oke. Teman-teman bisa dibantu ditayangkan. Jadi saya mau cerita nih tentang Vivi gitu ya. Berapa tahun yang lalu ya Vi ya? Berarti 5, udah lebih dong. Tahun berapa? 2018, 6 tahun yang lalu. Oke, saya mau tunjukin Vivi waktu sakit ya. Teman-teman mohon gantian bicaranya dong. Ya, jadi saya ceritain gini ya. Jadi pada waktu itu di Rumah Sakit Sarjito kita ada pasien datang dirujuk dari Rumah Sakit Morangan Sleman. Pasiennya katanya sakit TBC. Tapi dia pipisnya juga berdarah. Ya kan Vi? Pipisnya merah. Jadi orang yang minum obat TBC itu nanti pipisnya jadi oranye. Itu normal karena obat TBC itu warnanya merah. Ya. Tapi Vivi ini waktu datang ke Sarjito, pipisnya warnanya merah kayak darah. Waktu diperiksa darahnya, trombosit, udah belajar trombosit kan ya, sel untuk pembekuannya. Trombositnya Vivi ini cuma 5.000. Padahal harusnya 150.000. Waduh. Wah, coba Sangat bayangkan. rendah sekali ya dok ya. Jadi kondisi Vivi itu waktu itu berat banget. Ini Vivi waktu datang yang pertama kali. Nah, jadi trombosit yang rendah itu tidak hanya disebabkan oleh demam berdarah, tapi bisa juga oleh TBC dan bisa juga karena obat TBC. Akhirnya ini Vivi ini harus berhenti minum obat TBC, padahal TBC-nya itu TBC yang parah waktu itu. Sebenarnya ada gambar ronsennya tapi saya hapus tadi. Sehingga akhirnya kita terpaksa menghentikan obat. Bagi seorang dokter ini suatu hal yang berat. Satu sisi kalau saya kasih obat, trombositnya tambah rendah, nanti mungkin dia bisa berdarah di mana-mana, tidak hanya pipisnya, tapi bisa juga di otaknya. Tapi kalau obatnya saya stop, nanti TBC-nya tambah parah, paru-parunya tambah rusak, dan itu juga bisa berakibat yang fatal. Jadi kalau bisa tidak usah sakit TBC. Tidak perlu kenalan dengan TBC ya. Ya, kenal aja, tapi tidak usah sakit. Kalau sakit TBC itu yang sedih pasiennya, dokternya juga sedih gitu. Jadi kalau ada anak-anak apalagi remaja-remaja begini ya, wah
Saya tadi lewat di situ, ya Allah, ganteng-ganteng, cantik-cantik, gitu, sampai ternganga-nganga. Serius demi Allah, saya terpana gitu sama anak-anak SMA ini. Nah, terus ya ceritanya Vivi ini panjang. Udah gitu kan ya, Vivi ini udah selamat dari trombosit. Dia dirawat 3 bulan di Sarjito itu. Oke. Dia udah selesai, trombositnya bagus, kita kasih obat lagi seperti biasa. Paru-parunya pecah. Oke. Nah, itu di bulan keberapa, Dok? aku lupa. Vivi ingat enggak ya? Apalagi ingat Vivi. ya? Jadi kalau didatengin cuma nangis gitu kan. Terus jangan nangis gitu. Kamu harus kuat. Sembuhnya harus dari Vivi sendiri gitu ya. Kita cuma bisa menyemangati. Ini lihat nih. Vivi kan dipasang selang tuh yang di tengah itu. Nah, dipasang selang sekali bagus. Ya. Pecah lagi. Pecah 2 kali gitu. Jadi alveolinya, tahu kan ya? Yang balon-balonnya itu dia pecah karena TBC-nya. 2 kali pasang selang tidak berhasil, akhirnya terpaksa Vivi ini dioperasi. Dioperasi, selaput paru-parunya diambil supaya dia tidak ada udara yang bocor lagi gitu. Paru-parunya bocor, bukan pecah ya, bocor gitu. Perjuangan Vivi itu belum selesai. Masih ada kisah selanjutnya ya, Prof. Dia kena merah-merah nih, lihat. Dia alergi. Dan alerginya tuh berat, merah semuanya. Alerginya itu terhadap rifampicin. Jadi obat rifampicin itu obat yang paling jos untuk TBC. Kalau itu di stop, TBC-nya bisa jadi tambah berat. Nah, jadi ini adalah benar-benar pejuang yang dia, ya Allah gitu loh. Maksudnya jadi jangan sampai ada yang seperti Vivi lagi. Itu kan ya, Vi ya? Vivi ini aku udah minta izin sama Vivi fotonya. Kalau biasanya pasien itu kan harus aku tutupin nih. Karena rahasia gitu. Cuma terima kasih sama Vivi. Dia itu mau dihujat, mau disingkiri sama teman-temannya udah nggak peduli. Yang penting orang lain nggak sakit TBC. Gitu. Jadi itu TBC. Aku mau tunjukin satu lagi yang slide 9 kayaknya deh. Teman-teman bisa dibantu. Nah ini anak Kebumen. Anak Kebumen cantik banget, tapi saya belum minta izin untuk membuka wajahnya gitu ya. Datang ke Sarjito, itu wajahnya kayak yang di atas itu. Badannya seperti ini. Kena TBC-nya TBC apa? TBC rahim. Nah, jadi tadi Prof Hari bilang kan TBC nggak hanya di paru-paru gitu. Tapi alhamdulillahnya TBC itu teman-teman ya, kalau disuruh milih sakit TBC atau sakit kanker, milihlah tidak sakit. Wah, ya kan? Nah, itu jawaban yang paling bagus ya. Jawaban Gen Z gitu. Tapi kalau pilih 2 itu, TBC itu ya, kalau memang itu TBC yang sensitif, nanti minum obat 2 bulan, itu udah kelihatan hasilnya bagus. Nah ini terakhir, namanya lupa malah. Ini dia terakhir kontrol di Sarjito udah cantik lagi. Alhamdulillah. Jangan seperti ini dong gitu kan ya. Jadi teman-teman, kenapa kita harus paham tentang TBC? Supaya kita tidak terkena TBC dan lebih penting lagi supaya teman kita juga tidak kena TBC. Keluarga kita nggak kena TBC, masyarakat kita juga nggak ada TBC-nya. Nah, itu tentang sakit TBC-nya. Nah, terima kasih Dr. Rina, informasinya sangat menarik sekali. Jadi itulah kenapa dari Kedokteran Tropis UGM datang ke sekolah-sekolah untuk bisa berbagi bersama teman-teman bagaimana itu TBC dan juga dampak yang ditimbulkan. Boleh cerita lagi? Monggo, boleh Dr. Rina. Kenapa kok ke sekolah? Nah, boleh ya saya bercerita ya. Boleh. Kita masih sampai jam 5 sore nanti. Bu Ali, mohon izin ya Pak Ali. Jadi ada alumni SMA 10 ya? Ya betul ya. Saya punya pasien yang sedih juga, remaja. Jadi sekarang ini habis COVID itu banyak sekali remaja-remaja yang dirawat karena TBC. Ini cerita saya, ini cerita kapan ya? Masa COVID ya? Sebelum COVID atau pas? Setelah COVID ya, setelah COVID itu ada seorang anak perempuan gitu kan, usia 16 tahun, datang ke Sarjito dengan keluhan demam dan perutnya membesar. Gitu. Jadi dia
nggak ketahuan penyakitnya sampai sebulan. Karena TBC perut itu susah mendiagnosisnya. Kalau TBC paru periksa dahak gitu kan. Akhirnya singkat cerita dia dirawat sebulan, belum ketemu juga, dipulangkan, kembali lagi ketahuan kalau dia diobati TBC. Ibunya itu nggak di Jogja, kerja di luar negeri. Jadi dia cuma sama bapaknya. Terus udah pengobatan TBC, dia di rumah kejang. Kan? Kejang ternyata mungkin TBC-nya itu bisa sampai otak. Akhirnya masuk ke ICU di Sarjito. Waktu itu kemudian kita ambil cairan otaknya lewat tulang belakang. Iya kan? Tuh diambil. Ketahuan bahwa ternyata dia TBC-nya itu TBC yang resisten. Resisten. Mungkin bisa dibagi ke teman-teman resistennya. Resisten itu apa coba? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu ngacung nanti dapat hadiah. Kulkas pintunya 5. Waduh banyak ya. Monggo Dok, resisten ini maksudnya resisten seperti apa nih? Resisten itu kebal. Jadi TBC yang tidak kebal itu obatnya minumnya 6 bulan. Tapi kalau TBC yang kebal dia minumnya bisa sampai 12 bulan dan obatnya banyak banget. Lebih berat efek sampingnya. Jadi TBC aja jangan, apalagi yang resisten. Nah terus ternyata suatu saat gitu ya, kita di kedokteran tropis, pusat kedokteran tropis itu dengan Zero TB Yogyakarta itu dipanggil sama salah satu sekolahan di Jogja. Karena di situ ada muridnya yang sakit TBC resisten. Oke. Kalau ada salah satu siswa yang sakit TBC, jangan malu untuk bilang sama bu guru, pak guru gitu ya. Nanti teman-teman sekelasnya itu harus diperiksa. Karena kan kontak erat. Nih kalau kontak gini nih ya, kalau saya masih TBC bisa kena gitu kan. Nah terus kita periksalah teman-teman sekelasnya itu. Teman-teman sekelasnya enggak ada yang sakit TBC, ternyata yang sakit itu cleaning service. Oke. Nah ternyata lagi si yang meninggal ini tadi, yang TBC resisten obat yang saya ceritain tadi akhirnya meninggal. Itu dia adalah alumni dari SMP itu. Nah, jadi ada ceritanya, ada urut-urutannya. Dan TBC itu enggak seperti COVID. Tahu enggak bedanya? Kalau COVID, masih ingat kan? Nah betul. COVID itu kalau sekarang saya COVID, terus kita kontak, nanti 3-7 hari lagi Anda sakit. TBC kalau kontaknya sekarang, sakitnya itu bisa setahun atau 2 tahun yang akan datang. Nah itu yang harus dipahami dan penyakitnya pelan-pelan kayak Vivi ini. Jadi dia demam, lemeng ya, demam anget-anget itu demamnya 2 minggu dikasih antibiotik nggak bagus. Kalau yang TBC paru batuknya 2 minggu lebih nggak sembuh-sembuh juga dan berat badannya turun drastis. Okay. Nah itu gejalanya dan anaknya jadi aras-arasan. Ini ada yang aras-arasan nggak di sini? Kalau belajar aras-arasan. Bangun tidur aras-arasan ada. Ya. Banyak, aku juga. Tapi kalau ketemu ayangnya jadi semangat gitu biasanya. Gitu. Ya, ada nggak? Oke, baik Dr. Rina, terima kasih. Sangat menginspirasi sekali teman-teman, banyak kisah-kisah menarik. Sebenarnya kalau bercerita dengan dokter anak itu sebenarnya ceritanya banyak ya dok ya. Dan sekarang mungkin akan balik ke Mbak Vivi nih, Mbak Vivi. Kala itu ketika tahu di hari dimana dokternya bilang Dek Vivi ini ada TB paru. Ini perasaannya seperti apa? Campur aduk sih. Bisa diceritakan campur aduknya seperti apa nih? Sedih, takut dan juga merasa nggak adil gitu loh. Kok aku yang kena padahal aku setiap pulang sekolah cuma di rumah nggak pergi kemana-mana gitu. Kenapa aku seperti itu? Kemudian kala itu respon orang tua atau orang sekitar seperti apa nih? Kalau untuk orang tua sendiri sih mereka mencoba mengerti ya. Yaudah nggak apa-apa kamu menjalani pengobatan aja sampai kamu benar-benar dinyatakan sembuh seperti itu. Tapi kalau misalkan dari tetangga sendiri itu sebenarnya ada beberapa tetangga yang memang kamu jangan main ke rumah Vivi dulu ya seperti itu. Oke. Ketika ada mendengar suatu hal semacam itu, perasaannya gimana Mbak Vivi? Sedih sih. Sedih. Sedihnya seperti apa? Bisa diceritakan nggak? Kayak kenapa ya kok aku diasingkan gitu. Sebenarnya yang dijauhi itu bukan orangnya tetapi penyakitnya gitu. Jadi kita boleh merasa takut supaya
nggak merasa supaya nggak tertular, tetapi Ya. kita tuh harus tahu gimana sih caranya untuk mencegah supaya tidak tertular seperti itu. Oke. Kemudian habis itu menjalani pengobatan tentunya Ya. ya. Apa masa-masa tersulit ketika Mbak Vivi ini menjalani pengobatan TB ini? Masa-masa Yang alergi tadi itu Ya. benar-benar luar biasa. Iya, sudah. Terus juga selama di rumah sakit kan suntuk ya, nggak Iya, ada temen kayak iya. di rumah sakit minum obat terus itu Iya, iya. yang bikin saya stres sih. Kemudian kalau misalnya menemui keadaan stres, bingung dan sebagainya, apa yang biasa dilakukan kala itu? Ngobrol sama teman lewat HP aja. Lewat HP ya, Iya. oke. Kira-kira kala itu ada ini nggak Vi? Ada semacam support system dari keluarga atau teman atau mungkin perawat atau dokter di rumah sakit kala itu? Ada dari orang tua, dokter Rinan, Ah. teman-teman saya juga meskipun mereka tidak bisa menjenguk saya ya kalau Ya. itu, jadi Ah. mereka tetap support saya dari jauh. Gitu. Oke. Dan Vivi sekarang bersama dengan para generasi-generasi penerus bangsa. Ya, ini para calon Gajah Mada muda. Sudah pada tahu soundtracknya Pionir Gajah Mada? Sudah ya. Nah, kira-kira mungkin pesan-pesan atau mungkin apa ya? Klisenya adalah motivasi untuk adik-adik terkait penyakit TB atau mungkin penyakit-penyakit menular yang lain, Mbak Vivi. Pesanku untuk teman-teman yang ada di sini, jangan takut untuk mengedukasi diri sendiri untuk mengetahui tentang semua jenis penyakit apapun itu, dan aku minta ke adik-adik semua, ke teman-teman semua bahwa kita tuh harus lebih menjaga kesehatan dan mencoba untuk memprioritaskan kesehatan kita. Kemudian aku juga berharap tidak ada lagi stigma dan diskriminasi bagi pasien tuberkulosis, karena dukungan dari kalian itu sangat berarti bagi kami seperti itu. Dokter Ina. Vivi pernah kena stigma nggak di sekolah? Cerita dong. Pernah. Waktu Vivi pertama kali masuk sekolah tuh, dengerin deh, sedih. Monggo Mbak Vivi. Jadi waktu itu pengobatan bulan ke-9, aku merasa bahwa aku udah bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, karena sudah ketinggalan jauh pelajaran karena aku memutuskan untuk cuti sekolah dan fokus pada pengobatan. Akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke sekolah. Nah, pada saat itu aku mendapatkan perilaku yang menurutku tuh sedih karena Bapak Kepala Sekolah meminta aku untuk pindah sekolah. Padahal aku tidak melakukan hal buruk yang melakukan pencemaran nama baik sekolah seperti itu. Kemudian hal lain yang aku dapatkan itu adalah ketika melakukan ujian sekolah. Jadi ketika teman-teman itu melakukan ujian sekolah di ruangan, aku harus melakukannya di luar ruangan tanpa pengawas. Jadi aku cuma mengerjakan sendiri. Kemudian ketika jadi kan kalau misalkan di sekolah itu biasanya kita setiap pagi itu menyalami Bapak Ibu Guru gitu kan. Nah, ketika giliranku, Bapak Ibu Guru tuh seperti menghindar kontak fisik dari aku gitu loh. Padahal posisinya waktu itu aku juga udah menggunakan masker untuk meminimalisir penularan tuberkulosis, tetapi aku masih dilakukan seperti itu. Kemudian ketika aku berjalan di koridor sekolah, Bapak Ibu Guru itu juga mencoba untuk menghindari aku, memilih jalan lain supaya tidak berpapasan dengan aku, gitu sih. Itu berlangsung berapa lama? Kayaknya sampai saya lulus deh. Sampai Vivi lulus. Oke. Tadi itulah kenapa Mbak Vivi menyampaikan pesan ke teman-teman bahwasannya please banget stigma itu benar-benar dikurangin, karena bagi korban jedok, bagi korban stigma itu menjadi hal yang tidak nyaman dan tidak mengenakan. Dokter Ina ada komentar? Ya betul sekali. Jadi ya sedih gitu ya. Vivi itu udah berjuang untuk hidup. Kami juga sudah berjuang untuk menyembuhkan Vivi, tapi di sekolah ternyata ini nggak ada ibu gurunya ya. Guru-gurunya malah tidak bisa menerima, kemudian teman-temannya dikasih masker ya, waktu itu kasih masker gitu. Jadi teman-teman tolong dibantu untuk semua pasien-pasien TBC yang masih sekolah gitu ya. Jadi harapan kita ini para sobat-sobat Dropmed sekarang ini entah minimal satu itu ada yang terbersit gitu. Nanti aku ingin menjadi pelopor atau kader atau apa terkait TBC di sekolah. Jadi sebenarnya tidak hanya di sekolah, tetapi di lingkungan rumah juga. Jadi Vivi ini sebenarnya tetangganya ada yang sakit TBC juga. Di desanya dia itu ada sekitar 3 orang sakit TBC. Terus ternyata ibunya Vivi ya,
waktu Vivi sakit itu loh kok ibu kok batuk-batuk. Ibu periksa dahak ya. Ternyata ibunya juga sakit TBC tapi tidak ketahuan. Jadi mungkin Vivi ketularan dari ibu, ibu ketularan dari tetangga. Itu yang namanya kontak tracing. Waktu di COVID kan ada kontak tracing ya. Kalau ada satu pasien TBC di rumah itu, serumah harus diperiksa. Tetangganya juga harus diperiksa. TBC itu kontak tracing sudah ada sejak lama sebelum COVID. Tapi lebih terkenal COVID daripada TBC. Nah sekarang kalau teman-teman punya saudara atau siapapun yang serumah atau family yang ada gejala-gejala ke arah TBC, suruh periksa. Kalau ada tetangganya juga, suruh periksa. Gitu. Oke, itulah kenapa tadi Vivi di awal menceritakan bahwasannya kok saya merasa nggak adil gitu ya, Vi ya, gitu. Bahwasanya saya nggak ngapa-ngapain, tapi kok kena gitu ya. Itulah kenapa penting banget untuk melakukan tracing atau pelacakan jadi dokter. Dan tadi teman-teman penting sekali untuk belajar banget untuk mengurangi stigma. Jadi Vivi sempat menyatakan bahwasannya sing dido iki penyakitnya wae, wong iki ra usah gitu ya. Jadi yang dijauh itu penyakitnya aja. Jadi orangnya ya itu, apalagi mereka sudah berjuang untuk sembuh. Oke. Baik, teman-teman beri tepuk tangan yang meriah untuk Vivi Alvita Devi. Luar biasa sekali. Semoga semakin menginspirasi kisahnya Mbak Vivi kepada teman-teman yang di Sobat Tropet di SMAN 10. Semoga benar kata Dokter Rina, harapannya juga sama ya Dok ya. Seenggaknya ada satu di dalam ruangan ini yang aware terhadap isu-isu TB atau mungkin penyakit-penyakit yang lain, karena kalau bukan kalian siapa lagi gitu ya. Oke, baik. Setelah ini Dokter Rina akan semakin melengkapi kisah Mbak Vivi dengan materi presentasinya yang sudah disiapkan. Oh, enggak usah, enggak apa-apa, udah. Udah diomongin ini. Udah diomongin, baik. Dan mungkin ada pertanyaan nggak? Ya, Oke, silakan Mas Yoyo, boleh dibantu. Bisa minta tolong berdiri, Dek. Oke, ini Bipa Muda nih. Ya, silakan. Namanya siapa, dari kelas 11 apa nih? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Valen Ayu Anjani dari kelas 11-3. Oke, maaf, panggilannya siapa? Valen. Oke. Izin bertanya Bu Dokter, bagaimana apabila pengobatan TBC tidak dilakukan hingga tuntas, itu bagaimana ya kalau tidak diobati secara tuntas? Karena ada berbagai faktor seperti ekonomi ataupun kurangnya kesadaran pada diri sendiri. Oke, luar biasa. Terima kasih Dek Valen. Ini pertanyaan berasa seminar ya. Valen pertanyaannya bagus banget. Iya, keren. Jadi TBC itu obatnya ada, disediakan pemerintah gratis. Bisa di puskesmas maupun di rumah sakit. Ya, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Kalau beli sendiri obatnya mahal. Tapi pemerintah menyediakan gratis. Nah masalahnya TBC itu obatnya harus 6 bulan. TBC yang biasa. Biasanya yang terjadi adalah karena TBC itu kalau udah diobati teratur selama 2 minggu sampai sebulan, itu badannya udah berasa enak nih, TBC yang biasa, bukan yang berat. Akibatnya mereka terus banyak yang putus. Biasanya putusnya itu karena bosen, karena merasa udah sehat. Nah, tetapi kalau tidak tuntas itu adalah berbahaya. Bahayanya apa? Bahayanya TBC-nya tambah berat atau dia jadi TBC yang kebal, yang resisten tadi ya, yang obatnya lebih sulit. Terus bahayanya lagi, kalau kita nggak diobati, nah ini menyebarkan kuman TBC ke sekitarnya. Gitu ya. Jadi apalagi remaja ini penting banget karena Anda itu kan mobilitasnya tinggi. Main kemana-mana, kok kafe-kafe menyebar TBC, kesana lagi, karaoke. Baik, semoga bisa membantu menjawab Dek Valen. Ada lagi teman-teman, monggo, tanya aja nggak apa-apa, bebas pertanyaannya. Tidak ada pertanyaan yang tidak bermutu, yang penting tanya dulu aja. Berdiri boleh. Dek siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Nabila Zara Humaira, biasa dipanggil Nabila, kelas 11 6. Oke, Dek Nabila silakan. Kalau TBC yang menyerang paru-paru kan biasanya dari pernafasan, kenanya kan dari udara gitu ya. Kalau misal kayak yang rahim atau perut tuh biasanya tertularnya dari mana gitu loh. Ya, makasih. Monggo Dokter Rina silakan. Ini pelajarannya 1 semester. Iya, 3 SKS. Pertanyaannya mahasiswa semester 5 ini. Jadi TBC itu memang utamanya lewat paru-paru. Jadi dia lewat percikan air ludah, droplet, kayak si COVID itu kan. Nah masuk ke paru,
itu nanti kemudian dia ada yang kemudian berpindah ke pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itulah nanti yang dia bisa sampai ke mana-mana. Itu sampai mana-mana, bisa ke otak, bisa sampai ke usus, bisa sampai ke tulang dan sebagainya. Jadi prinsipnya masih sama seperti itu, tidak yang tempel-tempelan kulit gitu, enggak. Gitu. Nah, gitu. Jadi itu cara masuknya sama aja Dok ya, cuma nanti penyebarannya ya biasanya nanti yang sakit-sakit berat itu yang daya tahan tubuhnya itu yang lemah. Salah satu faktor resikonya adalah rokok. Wah, rokok itu ya, wahai teman-teman yang merokok. Gak usah tunjuk-tunjuk ya. Jangan dikurangi. Jangan, di stop. Di stop ya. Tapi nanti kalau kamu nggak ngerokok, kamu nggak sakit, aku nggak punya pasi. Piye no? Agak dilema ya Dok ya. Ngerokoknya ditambah ya. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi jalur masuknya sama, cuman nanti tinggal menuju titik akhirnya yang berbeda ya Dok ya. Bisa di tulang dan di organ-organ yang lain. Monggo, dari teman-teman ada hal yang perlu ditanyakan lagi yang di belakang mungkin? Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Yang di belakang mungkin? Ada, Mas Yoyo, di bawahnya Mas Yoyo ada. Oh iya, sampai gak kelihatan. Halo, perkenalkan saya Syafira Nuraini Kumati, bisa dipanggil Syafira dari kelas 11-1. Ya. Kalau TBC itu kan tipe penyakit yang menular. Nah, itu kira-kira bisa kayak menurunkan ke bayinya atau anaknya gitu nggak? Misal orang tuanya punya riwayat TBC. Nah, terus anaknya tuh bisa kena lagi atau enggak? Terus ini satu lagi permisalan, kalau misal ada ibu hamil kena TBC, itu anak yang di dalam janinnya itu bisa kena atau enggak? Terima kasih. Oke, siap. Ini terkait penurunan TBC. Ini pertanyaan seminar ini. Pertanyaan mahasiswa kedokteran. Iya. Mahasiswa kedokteran semua nanti. Monggo Dokter Rina. Kecuali yang merokok. Baik. Ya, jadi ini pertanyaan yang bagus dalam arti sering terjadi salah kaprah di masyarakat. Dikira TBC itu penyakit keturunan. Kayak Vivi toh, ibunya sakit TBC, Vivinya kena TBC juga. Itu tidak nurun tapi nular. Kalau asma itu nurun. Jadi walaupun bapaknya di luar negeri, anaknya di sini ya bapaknya asma, anaknya bisa jadi asma juga gitu. Tadi dia itu nular. Nah, nularnya utamanya lewat percikan air ludah, tapi ibu-ibu hamil itu anaknya juga bayinya berisiko kena TBC juga. Namanya TBC kongenital, atau kongenital itu bawaan dari rahim gitu. Jadi dia bayinya bisa cuma kecil, prematur atau bahkan sesak napas. Gitu. Ya. Oke, nah pertanyaan luar biasa nih Mas Yoyo ya. Ada lagi yang ditanya? Kayak tadi di belakang, ada di belakang. Silakan. Woi, akhirnya ada yang cowok yang bertanya. Oke. Tepuk tangan lu. Oke, disebutkan Dek siapa namanya? Perkenalkan nama saya Yosia Boska dari 11-4. Sebentar, panggilannya? Yosia. Iya. Kok namanya banyak? Oke, silakan Dek Yosia. Oke, aku mau bertanya, apakah ada vaksin untuk TBC ini? Kalau ada, gimana cara kita mendapatkan vaksin itu? Dan harganya berapa? Betul. Ini antara ingin tahu atau mau jadikan bisnis ya? Waktu ketahuan. Oke. Dari intonasinya itu intonasi dagang ini. Monggo Dokter Rina. Yosua apa Yosia? Yosua. Oke, ya. Yosia, ayo sekarang coba dilihat yang bapak-bapak, yang mas-mas. Di sini ada bekas vaksin nggak? Sebelah kanan. Ayo coba cacar. Kanan ya, kanan atas. Nah itu adalah bekas vaksin namanya BCG. Nah, waktu bayi lahir itu kita yang kanan dek, kanan ki tengen basa Jawane ya. Tangan kanan ya. Kanan ini di sini itu divaksin, ada bekasnya tuh kayak jaringan parut itu. Itu dulu seharusnya semua bayi-bayi di Indonesia ini dulu sudah divaksin BCG. Nah, vaksin BCG itu cukup sekali saja saat ini, ya tidak perlu diulang lagi
saat ini masih belum ada vaksin pencegahan untuk anak-anak yang remaja. Sedang dikembangkan, sedang dalam penelitian. Ya, gratis dari Pak Jokowi. Dari pemerintah Indonesia ya Dok ya. Oke, jadi secara cara pencegahan sebenarnya sudah diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dari mulai teman-teman berusia bayi. Cuman pertanyaan selanjutnya Dok, apakah itu masih ada peluang untuk kena TBC ketika sudah divaksin? Iya. Halo. Jadi walaupun divaksin tuh nggak 100% kamu bisa terhindar TBC loh ya. Vaksin yang dulu waktu kita dapat masa bayi ini hanya bisa mencegah TBC yang ringan. Oke. Vivi pernah divaksin nggak? Coba tak dulu. Oke, melihat dari dalam. Jadi walaupun udah divaksin BCG masih bisa kena loh ya. Dan TBC-nya TBC yang berat. Jadi ya tetap harus jaga hidup sehat. Oke, jaga hidup sehat. Monggo, dari teman-teman ada lagi yang di pojok sebelah sana mungkin? Ada? Oke, tadi ada lagi yang mau bertanya? Sampun. Sepertinya sudah, Mas Yobi. Sampun. Oke, baik teman-teman. Bipa Muda beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Vivi dan juga Dr. Rina. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sampai jumpa di Tromed Talk on Stage Goes to School di sekolah-sekolah yang lain supaya kita informasi pencegahan TB semakin marak di Yogyakarta. Sorry. Oh, ada lagi? Satu slide. Satu slide lagi. Oh ya, oke, baik. Yang selanjutnya. Monggo Mas, bisa dibantu. Lanjut. Nah, ini sebentar. Sebelumnya. Ini nih, Dek. Jadi gini, masa remaja itu sama dengan masa balita sebenarnya. Jadi kekebalan tubuh anak-anak remaja itu lebih rendah dibanding anak yang usia sekolah SD. Karena apa? Karena Anda itu sekarang sedang transisi dari anak ke dewasa. Jadi secara ilmu kedokterannya memang sistem-sistem imunnya itu jelek. Jadi berhati-hatilah. Yang kedua, Anda itu bisa menjadi sumber penularan yang tadi aku ceritain kemana-mana itu tadi. Jadi ini penting bagi teman-teman dan pasca COVID ini banyak banget pasien TBC remaja yang berat yang dirawat di Sarjito. Nah kemudian teman-teman kita harapannya dari Pusat Kedokteran Tropis itu nanti di SMA 10 ini bisa ada yang kemudian membentuk OSIS-nya mana nih? OSIS-nya ada kader TBC remaja. Okay. Kenapa? Karena selama ini yang menjadi kader itu ibu-ibu cepoh toh, ibu-ibu dasa wisma jadi kader Yandu, kader Usila, kader apa meneh ya? Kader TBC itu ibu-ibu juga. Nah, ini saatnya teman-teman yang muda-muda ini kapan lagi kita akan berbuat sesuatu untuk Indonesia? Siapa lagi kalau bukan kita ya? Jadi kita jadi kader muda. Nah, oke. Next, slide selanjutnya. Nah, ini di Pusat Kedokteran Tropis ini kita punya kegiatan inovasi namanya Zero TB Yogyakarta. Yang salah satu kegiatannya adalah mengadakan pelatihan kader muda. Slide. Nah, ini yang sudah pernah kita lakukan. Ini Vivi, ini yang kader-kadernya. Mereka kegiatannya banyak. Dari yang penyuluhan waktu kita mengadakan ronsen gratis, ini malam-malam ikut pertemuan penyuluhan juga, mendatangi rumah untuk melakukan kontak tracing. Kemudian slide, ini sama mereka waktu Zero TB itu punya ronsen yang keliling kemana-mana untuk melakukan ronsen di tempat, gitu ya, untuk melihat ada TBC apa enggak. Slide. Nah, ini juga karya-karya dari teman-teman kader-kader muda di Zero TB yang bikin flyer, ada juga yang bikin ini game ya, game di Instagram ini mitos atau fakta tentang TBC gitu. Jadi teman-teman yang di sini saya kira akan punya kreasi yang lebih banyak lagi. Slide. Nah ini salah satu ini teman kita dari daerah Samigalo, sana jauh tinggi banget sana. Dia bikin wayang, dia seneng dalang. Waktu itu ceritanya tentang COVID dan TBC. Nah ini salah satu inovasinya. Jadi saya harap teman-teman nanti di sini OSIS juga bisa mempunyai gerakan kader TBC. Siap, sampun. Terima kasih sekali. Mohon maaf ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Dr. Rina dan juga Mbak Vivi. Slide terakhir semakin meringankan
beban saya untuk semakin teman-teman bisa untuk update informasi terkait bagaimana perkembangan kasus TB di Yogyakarta dan juga bagaimana cara pencegahannya. Teman-teman bisa follow di Instagram Tropmed, Dr. Rina dan juga tim di @centertropmed. Kita juga ada punya TikTok di @tropmededucation. Tropmededucation. Silakan dicek. Ya, ada berbagai macam informasi terkait penyakit-penyakit tropis di Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di Tropmed Talk on Stage Go to School untuk sesi selanjutnya. Terima kasih, Dr. Gina, Mbak Hivi.